Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karam musyrikun wa kafa billahi syahidan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang sangat-sangat banyak kepada kita. Salah satunya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang sungguh sangat luar biasa sekali. Tak lupa salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan tabi'at, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman. Alhamdulillah, di video kali ini saya diberikan mandat oleh admin untuk membahas mengenai kaifiat salat bagian pertama. Apa itu kaifiat salat? Kaifiat salat adalah tata cara dalam menjalankan salat yang baik dan benar sesuai dengan apa yang diajarkan dalam syariat Islam. Lalu apa saja yang akan dibahas di video kali ini? Di video kali ini saya akan membahas mengenai niat, qiyam, takbiratul ihram, membaca doa iftitah, dan membaca ta'awudz. Oke, yang pertama yaitu niat. Niat itu sebenarnya apa sih? Niat adalah maksud melaksanakan sesuatu yang menyertai perbuatan atau amal, diawali perbuatan tersebut dan ditempatkan ke dalam hati. Jadi niat itu sangatlah penting karena untuk menjalankan suatu perbuatan atau amal harus didasari oleh niat yang teguh. Lalu niat itu ada dua, apa saja? Satu, at-tamzi al-ibadat atau pembeda ibadah. Yang kedua, tamyiz al-maksud bil amal atau pembeda tujuan amal. Yang pertama, yang dimaksud dengan at-tamzi al-ibadat, pembeda ibadah, adalah pembeda antara ibadah yang satu dengan yang lain. Jadi niat itu ada maksudnya, pembeda antara niat ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Contohnya, niat kita sholat zuhur dan sholat asar itu berbeda niatnya, ataupun sholat sunat dan sholat fardu pasti berbeda niatnya. Adapun pembeda antara ibadah dan dengan adat seperti apa? Seperti mandi wajib itu ibadah, dan mandi untuk kesehatan. Yang kedua, at-tamyiz al-maksud bil amal atau pembeda tujuan amal. Apa itu maksudnya? Pembeda amal itu pembeda antara amal kepada Allah dan kepada selain kepada Allah. Niat itu mendasari amal sekaligus memutuskan sah batalnya amal, sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 1907. Sesungguhnya amal-amal itu didasari oleh niat, dan sesungguhnya setiap orang akan diberi balasan sesuai dengan niatnya. Termasuk dalam melaksanakan salat harus diawali dengan amal, seperti berdiri, membungkuk, dan sujud. Itu niatnya apa? Apakah kita mau sholat atau senam? Jadi segala perbuatan kita tuh harus ada niatnya dulu. Terus apakah sholat yang dilaksanakan itu niatnya sholat sunat, sholat fardu, atau sholat apa? Jadi harus ada pembedanya antara niatnya, karena amal tergantung kepada niatnya. Maka niat itu hukumnya wajib dan akan menjadi rukun salat. Barang siapa yang tidak berniat, maka salatnya akan batal atau tidak sah. Para ulama sepakat bahwa mewajibkan niat itu adalah di dalam hati, sementara diucapkan dan dilafazkan niatnya. Maka sebagian ulama memandang sunat untuk membantu memperkuat hati. Jadi niat itu harus di dalam hati diperkuat sebelum kita melaksanakan kegiatan kita.
Yang kedua, poin yang kedua adalah qiyam. Apa itu qiyam? Qiyam adalah berdiri tegak dalam melaksanakan sholat. Artinya tidak duduk, tidak berdiri, tidak berbaring, dan tidak bersandar. Firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 238 yang berbunyi, peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wasta atau sholat asar. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dan husu. Sudah dijelaskan di surat Al-Baqarah ini kita harus berdiri dan husu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1117, salatlah dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, kerjakanlah dalam keadaan duduk. Jika tidak mampu, maka kerjakanlah dalam tidur menyamping. Di sini Rasul memerintahkan kita untuk salat berdiri. Tapi apabila kita tidak mampu, dalam artian sudah tidak bisa berdiri lagi, kita dibolehkan untuk duduk. Apabila duduk juga tidak bisa atau tidak mampu, maka dibolehkan untuk berbaring menyamping. Berdasarkan Al-Quran dan hadis tersebut, maka qiyam atau berdiri dalam melaksanakan sholat fardu bagi yang mampu hukumnya wajib. Seperti niat tadi. Niat juga tadi termasuk rukun sholat yang wajib hukumnya. Kalau yang qiyam ini bagi yang mampu atau yang tidak ada halangan. Karena ini adalah penentu keabsahan sholat fardu. Seperti niat yang tadi. Dalam melaksanakan sholat sunat, maka dianjurkan melaksanakannya berdiri lebih utama, walaupun boleh sambil duduk. Dalam melaksanakan sholat sunat juga kita diwajibkan untuk berdiri lebih utama gitu, untuk berdiri. Tetapi tidak dipungkiri juga boleh duduk, karena itu apa yang mampu gitu, yang mampu berdiri. Apabila tidak mampu ya duduk. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari nomor 1116 dan Muslim nomor 735 yang berbunyi, orang yang salat sambil berdiri adalah yang paling baik. Orang yang salat sambil duduk mendapat pahala setengah dari yang berdiri, dan orang yang salat sambil berbaring mendapat pahala separuh dari yang duduk. Jadi sudah jelas pahala yang didapat oleh orang yang salat sambil berdiri itu nomor 1, dan yang sambil duduk itu setengahnya dari yang berdiri, dan yang sambil berbaring itu setengahnya lagi dari yang duduk. Jadi bisa dibilang setengah yang dari yang berdiri. Karena sungguh beruntunglah orang yang bisa mengerjakan sholat sambil berdiri. Oke, untuk poin yang ketiga, takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Takbiratul ihram itu terbagi dari dua kata. Kata yang pertama adalah takbir atau mengucap Allahu Akbar. Yang pertama untuk memulai salat atau pembuka salat. Sekaligus ihram, mengharamkan, yaitu mengharamkan melakukan perbuatan yang tidak ada kegiatannya dengan salat. Jadi takbiratul ihram itu adalah istilah bagi takbir di permulaan salat, sementara takbir setelahnya diistilahkan dengan takbir intikal. Karena intikal itu artinya adalah perpindahan, tepatnya perpindahan posisi dari posisi awal ke posisi lain. Rasulullah SAW bersabda di hadis riwayat Abu Daud nomor 61 dan Tirmizi nomor 3, kunci salat adalah bersuci. Mulailah dengan takbir al-ihram dan mengakhirinya dengan salam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW masuk ke dalam masjid. Lalu ada seorang laki-laki masuk ke dalam masjid dan salat. Kemudian orang itu datang dan memberi salam kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menjawab salamnya, kemudian bersabda, kembali dan ulangilah salatmu karena kamu belum salat. Orang itu kemudian mengulangi salatnya sampai 3 kali, sehingga ia berkata, demi zat yang mengutus Tuhan dan kebenaran, aku tidak bisa melakukan apa yang lebih baik dari itu, maka ajarilah aku. Beliau pun bersabda, jika manusia mengerjakan salat maka bertakbirlah. Lalu baca ayat yang mudah dari Al-Quran.
Kemudian rukulah hingga benar-benar ruku dengan tenang, lalu bangkitlah dari ruku hingga kamu berdiri tegak. Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud. Lalu angkatlah kepalamu untuk duduk hingga benar-benar duduk. Setelah itu sudahlah sampai benar-benar sujud. Kemudian lakukanlah seperti cara tersebut di seluruh salat rakaatmu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 793 dan Muslim nomor 397. Dalam hadis itu dikatakan Rasulullah memerintahkan orang yang buruk salatnya untuk mengulangi kembali salatnya. Jadi di sini Rasulullah menyuruh kita agar salat itu benar-benar khusyuk. Apabila kita tidak khusyuk, kita boleh mengulangnya kembali salat tersebut. Berarti tingkatan keburukannya sampai kepada membatalkan. Setelah 3 kali diulangi barulah Rasul mengajarkan jika kamu mengerjakan salat maka bertakbirlah. Sudah jelas di sini Rasul yang berbicara untuk bertakbirlah saat salat. Berdasarkan hadis ini, berarti takbir mengucap Allahu Akbar di permulaan salat adalah wajib, seperti halnya niat dan qiyam. Dan ini juga termasuk kepada rukun salat karena menentukan keabsahan salat tersebut. Maka sesiaplah yang salat tidak mulai dengan takbiratul ihram, maka ia berdosa dan salatnya akan batal atau tidak sah. Seperti tadi niat itu diawali dengan niat, lalu dikerjakan dengan qiyam berdiri, lalu diawali dengan takbiratul ihram. Disunahkan ketika takbir mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau ujung telinga, dan jari ketika mengangkat tangan menggenggam, menggempal dan tidak meregang seperti ini. Allahu Akbar. Terkadang Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya bersama dengan mengucapkan takbir, sebelum mengucap takbir atau sesudah mengucap takbir. Setelah takbiratul ihram disunahkan posisi tangan bersedekap dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam keadaan qiyam atau berdiri tegak. Jadi posisinya kurang lebih seperti ini. Allahu Akbar. Kondisi tangan kiri di bawah tangan kanan. Posisi dekap adalah yang di dada berarti di sini. Berdasarkan hadis dari Wail bin Hujr, ia berkata, aku salat bersama Nabi SAW, maka beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dadanya. Sebagian ulama ada yang berpendapat sidakapnya di bawah dada, di atas pusar, di bawah pusar, dan di antara pusar atau dada. Yang jelas bersidakap itu ketika berdiri di atas adalah sunnah menurut jumhur atau mayoritas ulama, kecuali ulama mazhab Malikiyah. Tetapi di mana letak sidakapnya adalah perbedaan atau pendapat. Poin yang keempat, membaca doa iftitah. Doa iftitah adalah bacaan doa di awal salat iftitah. Setelah takbiratul ihram, sebelum membaca surat Al-Fatihah, disebut iftitah, pembuka, karena doa itu menjadi doa pembuka salat. Di antara doa iftitah yang disunahkan dan dibacakan, diriwayatkan dalam hadis Bukhari nomor 744 dan Muslim nomor 598. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, sucikanlah kesalahanku sebagaimana pakaian yang putih disucikan dari kotoran. Ya Allah, cucilah kesalahanku dengan air, salju, dan air dingin. Atau dan diriwayatkan di hadis riwayat Muslim nomor 399 dengan sanad Muntakhi dan Daruqutni nomor 299 yang berbunyi kurang lebih seperti ini. Maha suci Engkau ya Allah, maha terpujilah Engkau dan maha mulia namamu serta maha tinggi kehormatanmu. Tiada Tuhan selain Engkau
semata-mata. Masih ada beberapa referensi doa atau zikir iftitah yang lain. Doa iftitah ini dibacakan ketika masih qiyam, setelah takbiratul ihram dan sebelum sidakupnya di atas dada, sebelum membaca Al-Fatihah. Membaca doa iftitah menurut jumhur ulama kecuali Malikiyah, hukumnya adalah sunat, dibaca di rakaat pertama. Oleh karena itu berpahalalah membacanya, tetapi tidak membacanya tidak apa-apa dan tidak, salat tetap sah. Yang kelima, poin kelima, membaca ta'awudz. Membaca ta'awudz adalah membaca doa yang mengandung permohonan perlindungan kepada Allah Ta'ala dari gangguan setan yang terkutuk sebelum membaca Al-Quran. Diriwayatkan dalam hadis Abu Daud nomor 775 dan Tirmizi nomor 242. Hadis ini senadanya hasan, yang berbunyi, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari gangguan setan yang terkutuk, dari kegilaannya, kesombongannya, dan nyanyiannya yang tercela. Atau dengan redaksi, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Hal ini berdasarkan Quran Surat An-Nahl ayat 98. Ayat ini memerintahkan secara umum untuk kita membacakan ta'awudz baik dalam sholat maupun di luar sholat ketika memulai membaca Al-Quran, karena kita sesungguhnya minta pertolongan atau perlindungan hanya kepada Allah. Mayoritas ulama selain Malikiyah menyatakan bahwa hukum membaca ta'awudz ini adalah sunnah, sehingga membacanya dapat mendapatkan pahala, dan jika tidak, salatnya tetap sah. Menurut ulama Hanifiyah, membaca ta'awudz cukup di rakaat pertama saja, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah disunahkan dibaca di setiap rakaat sebelum membaca Al-Quran atau Al-Fatihah. Mungkin pembahasan dari saya untuk video kali ini cukup sekian. Untuk kaifiat salat bagian kedua akan disampaikan oleh rekan saya di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan murni datangnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.